Bab cahaya. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu 1. Sebagai materi karena memiliki massa dan momentum. 2. Sebagai gelombang karena cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan. Cahaya dalam perambatannya merambat menurut garis lurus. Berkas sempit cahaya yang diidealkan disebut sinar. Sinar dari sebuah cahaya digambarkan dengan garis lurus, dengan kepala anak panah, di mana arah anak panah menggambarkan arah perambatan cahaya. Kumpulan dari sinar-sinar disebut berkas sinar. Berkas sinar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Berkas sinar yang pertama ialah berkas sinar sejajar, yaitu jika sinar-sinar datang sejajar. Berkas sinar yang kedua ialah berkas sinar konvergen, jika sinar-sinar datang menuju berkumpul pada satu titik. Sedangkan berkas sinar yang ketiga adalah berkas sinar divergen, yaitu sinar dari satu titik memencar ke segala arah. Pemantulan cahaya. Untuk memahami pemantulan cahaya, kita perlu memahami hukum pemantulan cahaya yang diajukan oleh Snellius, yaitu hukum yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan di satu titik. Hukum yang kedua yaitu besar nilai sudut datang sama dengan besar nilai sudut pantul. Nah, hukum pemantulan cahaya ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana terlihat ada sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Nah, perlu diketahui, yang namanya garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan yang didatangi oleh sinar. Sedangkan yang namanya sudut datang dengan simbol I, disimbolkan dengan simbol I, itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal. Sedangkan yang namanya sudut pantul dengan simbol R, itu merupakan sudut antara garis normal dengan sinar pantul. Berkaitan dengan pemantulan, benda dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, benda yang memantulkan cahaya seluruhnya, yaitu adalah benda yang mengkilap, seperti cermin dan logam. Yang kedua, benda yang tidak memantulkan cahaya sama sekali, yaitu benda yang berwarna. Berbicara tentang pemantulan, ada 2 jenis pemantulan. Pemantulan yang pertama, yaitu pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur ini terjadi saat sinar-sinar sejajar datang ke permukaan yang rata. Maka, sinar-sinar yang sejajar tersebut akan dipantulkan sejajar pula. Pada gambar sebelah kiri terlihat adalah pemantulan teratur di mana ketika sinar-sinar yang datang sejajar dipantulkan sejajar juga. Pemantulan yang kedua yaitu pemantulan baur atau difus. Itu terjadi jika sinar-sinar sejajar datang ke permukaan yang tidak rata. Hal ini menyebabkan sinar-sinar yang dipantulkan akan
memencar ke segala arah. Atau bisa dikatakan sinar-sinar pantulnya tidak akan sejajar lagi. Gambar pemantulan baur atau difus bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, di mana sinar-sinar yang datang sejajar karena mendatangi permukaan tidak rata, maka akan dipantulkan ke segala arah atau tidak sejajar lagi. Pemantulan pada permukaan yang rata. Salah satunya adalah pemantulan pada cermin datar. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pemantulan pada cermin datar, perlu dipahami bahwa dalam pembentukan bayangan pada cermin datar, dibutuhkan minimal 2 buah sinar yang datang dari benda. Di sini kita akan melihat pembentukan bayangan benda titik. Nah, proses pembentukan bayangannya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Pada benda titik terlihat sinar datang dari benda menuju cermin. Nah, di mana sinar ini datang dengan sudut 0 derajat. Setelah datang ke cermin, maka sinar akan dipantulkan. Terlihat pada panahan warna merah. Karena sinar itu datang berhimpit dengan garis normal, maka sudut datang 0 derajat, maka sinar juga akan dipantulkan dengan sudut pantul 0 derajat juga, sesuai dengan hukum Snellius yang kedua. Nah, sinar kedua yang datang dari benda ditunjukkan oleh panah warna hitam. Itu menunjukkan sinar datang menuju cermin dengan sudut datang 30 derajat. Sesuai dengan hukum Snellius yang kedua, bahwa maka sinar pantulnya juga akan membentuk sudut pantul 30 derajat terhadap garis normal. Di sini terlihat bahwa kedua sinar pantul yang datang dari cermin tidak saling berpotongan. Karena itu, kita lihat di belakang cermin yang ditanda panahi oleh panah warna hijau, kita tarik garis perpanjangan sinar pantul dengan garis putus-putus. Ternyata ketika garis putus-putus ditarik ke arah belakang cermin, ternyata garis putus-putus tersebut berpotongan di satu titik. Nah, perpotongan antara perpanjangan sinar pantul tersebut adalah tempat terjadinya pembentukan bayangan. Dan titik perpotongan tersebut adalah posisi bayangan. Nah, bayangan yang terbentuk dari hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul, bayangan ini yang kita sebut sebagai yang namanya bayangan maya. Pembentukan bayangan benda garis pada cermin datar. Dari benda garis, seperti kita tahu garis ini merupakan kumpulan titik-titik. Jadi pada benda garis bisa kita anggap itu terdiri dari 2 benda titik pada kedua ujung-ujung benda garis tersebut. Nah, untuk benda titik yang pertama, di mana datang sinar yang ditunjukkan oleh panah warna kuning, sinar datang dengan sudut 30 derajat terhadap cermin. Karena itu juga sesuai dengan hukum Snellius yang kedua, maka sinar dipantulkan juga dengan sudut pantul 30 derajat. Sinar yang kedua yang datang dari benda titik pertama yang ditunjukkan dengan panah warna hijau, sinar datang dengan sudut 0 derajat karena sinar datang itu berhimpit dengan garis normal. Karenanya, sinar juga akan dipantulkan dengan sudut 0 derajat. Nah,
Dengan kita memperpanjang kedua sinar pantul yang datang dari cermin ke arah belakang cermin dengan garis putus-putus seperti yang ditunjukkan warna anak panah merah, kita lihat kedua perpanjangan sinar pantul yang ditarik ke arah belakang cermin berpotongan di satu titik. Titik tersebut adalah bayangan dari benda titik yang pertama pada benda garis. Dengan memperlakukan hal yang sama untuk benda titik yang kedua pada benda garis, kita juga akan mendapatkan bayangan dari hasil perpanjangan perpotongan sinar pantul di belakang cermin. Kita akan dapat bayangan yang kedua. Nah, ketika kedua bayangan tersebut kita tarik dengan garis putus-putus, nah garis putus-putus tersebut adalah merupakan bayangan benda garis yang terbentuk pada cermin datar. Karena bayangannya dibentuk di belakang cermin, dan dari hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka bayangan ini adalah bayangan maya. Dari proses pembentukan bayangan pada cermin datar di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa bayangan yang dibentuk pada cermin datar memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu kita lihat bahwa bayangannya itu terletak di belakang cermin, dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar pantul. Maka dikatakan bayangan pada cermin datar bersifat maya. Yang kedua, posisi bayangannya itu sama tegak dengan benda. Yang ketiga, juga terlihat bahwa jarak dari benda ke cermin, jaraknya sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sifat yang keempat, bahwa kita lihat posisi benda itu berkebalikan dengan posisi bayangan. Nah, hal ini bisa terlihat dari posisinya. Sedangkan yang kelima, juga terlihat ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Nah, sekarang kita akan masuk pembentukan bayangan pada sebuah benda yang diletakkan di depan dua buah cermin datar. Ketika sebuah benda diletakkan di depan dua buah cermin datar, di mana dua buah cermin datar tersebut membentuk sebuah sudut alfa, maka jumlah bayangan yang dibentuknya dapat diformulasikan dengan rumus N sama dengan 360 per alfa min 1, di mana N ini merupakan jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin datar yang membentuk sudut alfa. Sedangkan alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah cermin datar tersebut. Contoh, tentukan jumlah bayangan yang dibentuk oleh sebuah benda yang diletakkan di depan dua cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ketika sudut antara dua buah cermin datar itu 90 derajat, maka dari sini kita mengetahui bahwa alfanya adalah sama dengan 90 derajat. Sedangkan karena yang ditanyakan jumlah bayangan, maka yang ditanyakan itu simbolnya adalah N. Nah, dari sini kita dapat menggunakan formula untuk penentuan jumlah bayangan dibentuk oleh dua buah cermin datar, N sama dengan 360 per alfa min 1. Jadi N sama dengan 360 per 90 min 1, sama dengan 4 min 1, sehingga jumlah bayangan yang terbentuk adalah sama dengan 3. Kita masuk ke proses pembentukan bayangan dari sebuah benda yang diletakkan pada dua cermin datar yang membentuk sudut alfa.
pada proses pembentukan bayangan, benda yang diletakkan di depan dua buah cermin datar yang membentuk 90 derajat ini, kedua cermin digambarkan dalam sebuah lingkaran untuk mempermudah dalam proses pembentukan bayangan yang terbentuk. Nah, kedua cermin yang sebenarnya pada bagian belakangnya diberi arsira. Selanjutnya, dari kedua buah cermin tersebut ditarik garis putus-putus. Garis ini merupakan perpanjangan daripada cermin. Sehingga garis putus-putus tersebut memotong lingkaran. Pada gambar terlihat sinar datang dari benda ke cermin yang pertama. Sinar yang pertama datang ke cermin yang pertama. Kemudian sinar dipantulkan kembali. Nah, sinar pantul ini ketika ditarik garis putus-putus ke belakang cermin, perpanjangan sinarnya akan berpotongan pada lingkaran pada bagian belakang. Nah, perpotongan antara garis putus-putus di belakang lingkaran dengan lingkaran, disitulah tempat pembentukan bayangan yang pertama, seperti yang ditunjukkan oleh panah warna merah. Sinar yang kedua yang datang dari benda menuju cermin kedua akan dipantulkan. Nah, sinar pantul ini ketika diperpanjang ke belakang cermin dengan garis putus-putus akan memotong lingkaran di belakang cermin kedua. Nah, perpotongan antara perpanjangan sinar pantul dengan lingkaran itu merupakan tempat terbentuknya bayangan yang kedua. Itu ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Nah, dari dua bayangan, yaitu bayangan yang pertama dan bayangan kedua, ditarik garis lagi. Sinar tegak lurus terhadap perpanjangan daripada cermin. Diteruskan sinar hingga sampai ke belakang dari perpanjangan cermin, sehingga berpotongan pada bagian lingkaran yang terletak di belakang dua buah cermin datar. Nah, perpotongan dari perpanjangan sinar daripada yang datang dari bayangan pertama dan bayangan kedua, disitulah terbentuknya bayangan yang ketiga yang ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna hijau. Nah, ketika perpanjangan sinarnya ini berpotongan di belakang dari kedua buah cermin datar, pada saat inilah proses perpanjangan sinar dari cerminnya dihentikan. Sekarang kita akan masuk, yaitu bagaimana cara menentukan sudut datang dan sudut pantul cahaya yang datang pada beberapa cermin datar. Nah, contoh kasusnya bisa terlihat pada gambar di bawah ini. Ketika sinar datang pada cermin yang pertama, dengan sinar itu membentuk sudut 30 derajat terhadap cermin yang pertama. Dan kedua buah cermin, yaitu antara cermin satu dan cermin kedua, membentuk sudut 120 derajat. Tentukan sudut datang dan sudut pantul pada cermin yang pertama dan cermin yang kedua. Nah, jawaban untuk dari gambar yang tadi, dari sini kita lihat bahwa karena sinar datang pada cermin satu dan cermin, sudutnya membentuk sudut 30 derajat. Karena kita mengetahui garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan yang didatangi oleh sinar, maka kita bisa mengetahui sudut datang itu adalah 90 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, ini ditunjukkan oleh panah yang berwarna coklat. Untuk sudut datang, yaitu sudut yang dibentuk antara sinar datang pada cermin satu dan garis. Nah, setelah kita mendapatkan sudut datang pada cermin yang pertama, dengan menggunakan prinsip hukum Snellius atau hukum pemantulan
cahaya yang kedua, maka kita memperoleh besarnya sudut datang akan sama dengan besarnya sudut pantul. Nah, sudut pantul ini adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar pantul pada cermin 1. Dan sudutnya juga adalah 60 derajat. Ini seperti yang ditunjukkan oleh panah yang berwarna hijau. Nah, setelah sinar dipantulkan dari cermin 1, kita mengetahui sinar antara sinar pantul 1 dengan cermin 1 membentuk sudut 30 derajat karena itu sudutnya harus 90 derajat antara garis normal dengan cermin 1. Nah, karena sudut antara dua buah cermin, antara cermin 1 dan cermin 2 itu 120 derajat, nah, dengan mengetahui bentuk segitiga, maka sudut antara sinar pantul pada cermin 1 dengan cermin 2 atau sinar datang pada cermin 2 dengan cermin 2 bisa diperoleh sudutnya adalah 30 derajat. Nah, dengan demikian, kita bisa langsung menentukan sudut datang pada cermin yang kedua yang ditunjukkan oleh panah yang berwarna merah. Di mana karena antara garis normal dengan cermin 2 sudutnya 90 derajat, maka sudut datang pada cermin 2 bisa diperoleh dengan memasukkan nilai 90 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi dari sini kita akan peroleh sudut datang pada cermin kedua adalah 60 derajat. Nah, setelah kita memperoleh sudut datang pada cermin kedua, maka dengan menggunakan hukum Snellius yang kedua, kita bisa mendapatkan sudut pantul pada cermin yang kedua, yaitu ditunjukkan pada panah yang berwarna kuning, yang dibentuk antara sinar pantul cermin yang kedua dengan garis normal. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan tinggi minimum cermin agar kita bisa melihat seluruh bayangan kita terdapat pada. Nah, jika kita lihat pada gambar, bisa terlihat bahwa tinggi orang nilainya sama dengan S, yaitu tinggi dari mata ke atas kepala, ditambah dengan D, yaitu tinggi dari mata ke kaki. Nah, sedangkan nilai tinggi cermin L itu, atau tinggi minimum cermin L itu, nilainya sama dengan setengah dari jarak mata ke kepala, ditambah nilai dari setengah jarak dari mata ke kaki. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa tinggi minimum cermin L nilainya sama dengan setengah tinggi orang. Kita lihat contohnya pada gambar di bawah ini. Terlihat dari gambar bahwa tinggi dari mata ke atas kepala orang adalah 0,1 meter, sedangkan tinggi dari mata ke kaki orang adalah 1,5 meter. Di sini diminta menentukan tinggi minimum cermin agar orang dapat melihat seluruh bayangannya di dalam cermin. Nah, dari gambar, kita bisa tahu bahwa tinggi orang adalah 1,5 meter ditambah 0,1 meter, yaitu tinggi orang sama dengan 1,6 meter. Berdasarkan formula yang kita dapat pada bagian sebelumnya, maka kita bisa mengetahui tinggi minimum cermin sama dengan setengah tinggi orang, yaitu setengah dikalikan 1,6 meter. Jadi tinggi minimum cermin sama dengan 0,8 meter.